Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Ya apa kabar? Sehat-sehat gak biasa keluarga dong ya. Balik mana ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Badan lemas, tenggorokan sakit, mata berkunang-kunang adalah ciri-ciri keracunan janji manis. Ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film dokumenter untuk pertama kalinya yang lagi rame diomongin juga lur, yaitu Money SHOT The PORN Hub Story tahun 2023. Ya, tau lah maksudnya apa ya. Dari judulnya udah tahu dong ini film tentang perusahaan apa ya kan. Ternyata ada banyak informasi yang kalian belum tahu dari berbagai sudut pandang lur. Jadi langsung aja kita ke request tebak-tebakan dari dulurku Mango Bro ya. Menteri siapa yang paling kaya? Ayo siapa? Ayo ya, pas. Jawabannya Erik Thachir ya. Kalau menteri yang tidak bisa dirubah apa? Erik Takdir. Terusin aja gak kelar-kelar lur kalian ini ya kan. Monggo skecaken. Sebentar lur, sebelum mulai ya, biar nggak dolar kuning, kata-kata PORNO kita ganti Parno ya. PORN Hub kita ganti PH ya lur ya. Oke, setuju ya. Film dimulai dengan beberapa orang yang ditanya, film Parno apakah yang pertama kali mereka lihat? Mbak tatuan ini mengatakan film yang pertama kali dia lihat adalah parodi XXX. Ada yang nonton dua mbak berasal lole, ada yang pertama kali nonton film klasik, film Beng Beng 8 orang, wah macem-macem lur. Intinya orang menonton film Parno adalah untuk mendapatkan rangsangan secara seksual. Dan ini menunjukkan bahwa internet bisa memberikan banyak hal-hal ekstrim yang mungkin orang belum tahu. Di film dokumenter ini lur, bukan hanya diinformasikan bagaimana perusahaan PH bekerja, asal oleh doang gitu enggak, tapi juga ada pandangan negatif dari masyarakat dan organisasi. Bocil mending out sekarang cil, dan bagi para orang tua, sadarilah bahwa sekarang internet sangat mudah dan cepat diakses oleh anak-anak. Jadi kita semua sudah seharusnya bisa sebijak mungkin menyikapi juga mengarahkan anak-anak kita. Dan inilah tembakan uang kisah PH. Exploitation of women is that you watch it expecting to be kind of set the tone. Extreme things could be on the internet. Sebuah perusahaan bernama MindGeek di Montreal, Kanada adalah pemilik dari situs PH. Seorang karyawan bernama Noelle bekerja sebagai penulis naskah Parno selama 3 tahun lur. Yang mana ketika MindGeek membuka lowongan saat itu dia terkejut-kejut melihatnya. Serius nih ada lowongan kerja penulis naskah konten Parno. Nyobalah dilamar, keterima ya kan lur. Bagi anda penggiat film-film hoep pasti suka ngeliat ceritanya dulu ya kan. Ayo ngaku, ayo. Bukan hanya PH lur, ternyata MindGeek juga menaungi banyak situs-situs dewasa lainnya seperti Blazers, REDTube, XTUBE, dan UPORN ya. Meskipun bisnis utamanya adalah konten pornografi, tapi kantornya kayak kantor IT swasta kebanyakan lur. Ya biasa aja, ada meja, kursi, karpet, karena mereka adalah penyedia platformnya, bukan studio yang memproduksi konten dewasanya. Seiring perkembangan teknologi dan internet, hoep yang dulunya susah didapatkan dan harganya sangat mahal, saat ini jelas jauh lebih mudah dengan langganan per bulan yang tidak mahal, bahkan bisa gratis untuk mengakses banyak konten sekaligus. They didn't produce adult content, so they didn't have any relationship. Where somebody of semicolons and periods and An endless amount of content for 19.99 items. to get things for free very easily. Awalnya PH diprakarsai oleh 3 mahasiswa hanya untuk bersenang-senang, sampai akhirnya mereka menjual perusahaan itu ke seorang pria bernama Fabian yang langsung membuat PH menjadi situs nomor 1. Bahkan dengan berbagai macam keyword di Google, PH selalu muncul paling atas lur. Bisa dikatakan MindGeek ini melakukan seperti yang dilakukan Netflix, Facebook, TikTok, dan lain-lain, karena MindGeek mengumpulkan data penggunanya untuk menyesuaikan konten dengan penontonnya. Sampai suatu hari Fabian terkena penggelapan pajak dan seluruh asetnya dibeli oleh karyawan MindGeek, yaitu Veras, David, dan Bern.
yang membuat PH jauh-jauh lebih besar lagi dengan cara membuat iklan di Times Square New York yang penuh kontroversi atau kolaborasi dengan selebriti seperti Kanye West. Juga lagu opening yang sangat-sangat khas dan mudah diingat. Waduh, ada Bu Cherry Devil. Ya. I mean, I think in our heads, most people could even see. They bought billboards in Times Square knowing they would be controversial. Tentunya di lain sisi sangat banyak orang yang menentang situs-situs porno karena wanita dan pria hanya dianggap sebagai objek saja, bisa membunuh pernikahan, racun dalam kehidupan, juga merusak otak manusia seperti virus. Sudah banyak orang-orang yang mencoba menghapus pornografi dari internet, namun sayang itu tidak terlalu berpengaruh karena internet sangatlah cepat, luas, dan banyak elemen-elemen di dalamnya. Belum lagi banyak orang di dunia ini yang hidup dengan menjual konten-konten pornonya di internet, seperti Mbak Gwen contohnya yang membuat videonya sendiri dan memiliki pasar penontonnya sendiri. Jadi di PH ini ada kategori namanya model HUB gitu lur. Dari sinilah mereka dapat bayaran, belum lagi biaya langganan dan saweran-saweran dari penontonnya. Begitu pula dengan Mbak Siri atau Bu Cherry yang mendapatkan keuntungan fantastis dengan bergabung ke model HUB di PH. Jika dahulu di studio-studio biasa para performer ini bisa mendapatkan $4.000 sebulan, di model HUB mereka bisa mendapatkan lebih dari $10.000 per bulan atau lebih dari 150 juta rupiah. Bisa kayak gitu ya. I mean, that's the reason I was able to buy a house. I wouldn't have been able to. Gave us autonomy, power, a good bit more money. With model, I started getting well over 10 grand. You'll choose the title, a description to have multiple different ways of making money. Yang mengerikannya lur, dengan keberadaan internet yang semakin liar didukung situs-situs porno seperti PH, membuat banyak kasus-kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang diupload begitu saja ke PH hanya demi keuntungan semata. Demo pun terjadi di mana-mana agar PH ditutup, bahwa PH dianggap sama dengan perdagangan anak, pemerkosaan, pelecehan, eksploitasi, dan masih banyak lainnya. Bahkan mbak-mbak bernama Laila berhasil mendapatkan petisi jutaan tanda tangan agar situs PH ditutup. Yang mana PH sendiri berhasil meraup ratusan juta dolar dari iklan, pengumpulan data, dan langganan premium. Bahkan saat COVID kemarin PH menarik 3,5 miliar kunjungan per bulan, dan jumlah itu jauh melebihi Netflix dan lain-lain. Jadi gini contohnya lur, yang ekstrim pemerkosaan di video terus diupload gitu ya. Atau contoh-contoh kecilnya seperti seorang bocah SMP yang naksir dengan senior di sekolahnya ini lur. Nah si bocah karena naksir diminta ngirim-ngirim video lagi mastur bisa, dan yang lain-lainnya manut iya aja dikirim-kirimin lur. Tapi ternyata dengan brengkesnya si senior mengupload video tersebut ke PH, yang untung siapa? Jelas PH, karena dia naruh iklan di video tersebut. Apa nggak hancur kehidupannya si anak SMP ini ya kan lur? The company makes hundreds of millions of dollars through ad revenue. Those videos, 400,000 views. Demo-demo masyarakat dan kasus yang seperti tak dianggap tersebut mendapat perhatian dari seorang jurnalis ternama yaitu Nick, karena begitu banyaknya kasus anak-anak seperti tadi. Dan akhirnya Nick pun menulis sebuah artikel pada bulan Desember 2020. Artikel berjudul "Anak-anak PH" diterbitkan oleh New York Times. Artikel dari Nick ini pun mendadak viral, menyebar kemana-mana, dan masyarakat pun semakin geram dan sadar betapa berbahayanya situs pornografi. Situs PH pun habis dicecer, dimaki-maki, namun para performer merasa jika pekerjaan mereka tidak bisa disangkut pautkan ke kasus seperti itu. Mereka sebagai pekerja melakukan atas dasar persetujuan. Namun perdagangan atau pemerkosaan adalah jelas tindakan ilegal. Karena kasus inilah perusahaan-perusahaan pembayaran terkemuka di dunia menghentikan kerjasamanya dengan PH seperti Mastercard, Visa, dan Discover. PH akhirnya menghapus 10 juta video-video yang tidak terverifikasi dan ilegal, sementara banyak performer-performer yang protes karena berhentinya kerjasama perusahaan pembayaran sama saja dengan merenggut kehidupan
kehidupan mereka, yang mana performer ini malah bisa beralih profesi menjadi PSK. It's not to say that those videos that they took down were non-consensual. So MasterCard and Visa pulled their processing from taking food out of people's mouths. They're just making friends and Terrified that they're going to do the stuff. to post online and Setelah itu pihak PH pun berjanji akan membuat perubahan kebijakan. Pertama, hanya pengguna atau performer yang terverifikasi saja yang boleh mengupload konten. Kedua, orang-orang tidak bisa lagi mendownload di situs PH. Dan ketiga, akan berusaha sebaik mungkin berbuat adil ke pihak manapun, baik itu dari performer, penonton, dan masyarakat. Pada bulan Februari 2021, petinggi perusahaan MindGeek akan menjalani sidang di Parlemen Kanada yang bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat untuk membahas masalah privasi di PH. Ketiga petinggi PH yaitu Veras, David, dan Corey mengatakan jika mereka prihatin atas penyebaran konten ilegal tanpa persetujuan, yang mana itu bertentangan dengan prinsip MindGeek maupun PH. Para petinggi MindGeek mengaku jika saat ini hanya ada konten-konten video dari uploader terverifikasi saja, sedangkan video-video dari uploader ilegal seluruhnya telah dihapus karena entah bagaimana mereka ini bisa membobol sistem PH. Bisa aja alasannya nggak tahu kalau dibobol, nggak tahu kalau dibobol, bilang aja sengaja dibiarin biar dapat uang iklan. Sementara itu ada moderator perusahaan MindGeek atau gampangnya inilah yang bagian ngecek-ngecekin boleh nggaknya video dipublish. Moderator ini memberikan kesaksiannya selama bekerja, di mana para moderator harus mengecek 800 sampai 1000 video setiap harinya. Anjir, kalau kayak gini mental nggak kuat, bahaya sih sumpah. Iya, kalau 10 video gitu happy aja ya kan nontonnya. Ini 1000 apa nggak birahinya mati rasa ya kan, dan bisa keganggu itu mentalnya. Masalahnya adalah karena targetnya terlalu banyak, moderator sangat sering skip video dan suara videonya juga di-mute biar cepat selesai kerjaannya. Padahal di antara ribuan video tiap hari tersebut ada kasus yang tadi itu pemerkosaan, pelecehan, dan lain-lain. So, of course, they're fast forwarding, skipping through. Each of these moderators were tasked with per 8-hour shift. We would still miss a few videos every now and then. I can't really tell from a video the age of somebody. Kasus-kasus ini juga menarik perhatian dua organisasi, yaitu NCMEC dan NCOSE. Yang gampangnya organisasi ini bertugas membantu mencegah dan mengurangi korban-korban eksploitasi anak, wanita maupun seksual. Total lebih dari 30 wanita menggugat PH dengan tuduhan mengeksploitasi mereka untuk tujuan profit. Pengacara bernama Michael Bow pun mewakili wanita-wanita tersebut untuk melawan MindGeek. Sedangkan dua organisasi tadi benar-benar ingin seluruh konten seksual dari berbagai media dihapuskan. Selain itu, karena diketahui salah satu petinggi MindGeek dan PH yaitu Pak Veras memiliki rumah baru sangat-sangat mewah seharga 300 miliaran. Dengan brutalnya masyarakat yang sangat-sangat geram dengan kasus ini pun sampai membakar habis rumah tersebut di akhir tahun lalu. Apa nggak ngeri ini semua terjadi karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak suka bahkan mengecam industri dewasa, dan sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya. Confirmed, it's Ferris Antoon's mansion that owns Pornhub has been the target of arson. As far as I know, movement as to who exactly did it caught fire. There's not much house. Sementara itu dari para performer, beberapa dari mereka beralih mencari nafkah ke platform lain yaitu OnlyFUN ya, OnlyFans lah ngomongnya aja lah ya. Karena proses pembayaran di PH masih bermasalah. Contohnya seperti Mbak Siridal yang salah satu segmen paling laris di OnlyFans-nya adalah memberi rating terhadap pistol-pistol gombyoknya para pria yang minta untuk dinilai. Alright, first wiener of the day. Until that you've put some, it looks very well moisturized, maybe slightly smaller than average girth. And I hope you have a great run, and I'll talk to you soon in my DMs.
7 out of 10, and I hope that you're happy with that rating. Selain itu, para performer atau pekerja-pekerja dewasa online demo ke jalanan karena ada undang-undang baru yang telah disetujui, di mana platform-platform yang ketahuan menaruh iklan di konten-konten berbau pelecehan, perdagangan orang atau pemerkosaan akan dituntut dan perusahaan tersebut bisa ditutup. Akibatnya apa, Lur? Ketar-ketir ya kan perusahaan-perusahaan situs-situs dewasa ini, dan harus sangat berhati-hati menaruh iklan di platformnya, yang akhirnya itu juga berpengaruh terhadap penghasilan para performer demo lah akhirnya kayak begini, karena mereka malah bisa beralih menjadi PSK yang mana itu lebih berpenyakit dibanding performer online. Bukan hanya PH dan platform-platform lainnya, Lulur, Instagram, Twitter, dan lain-lain juga lebih ketat menyensor, menghapus konten, atau bahkan mengsuspend akun yang menunjukkan ketidaksenonohan karena tidak ingin terkena tuntutan. Pasti beberapa dari kalian pernah dapat teguran dari video atau foto yang diupload ya kan? Nah, ya ini gara-gara undang-undang ini, Lur. They passed SESTA, which is Fight Online Sexual. Go back to their 2% of us lost our income. It's influenced more Twitter and Instagram. My main account with the most number of followers is Shadow Band. There's just a whole really long laundry list. Performer yang akhirnya beralih mencari nafkah ke OnlyFans kembali mendapatkan masalah karena OnlyFans akan sempat melarang adanya konten pornografi di platformnya. Namun akhirnya rencana tersebut dibatalkan agar dapur para performer bisa tetap ngebul ya kan. Film pun ditutup dengan memperlihatkan para performer yang tetap berjuang mempertahankan karirnya di balik gempuran masyarakat, pemerintah maupun organisasi yang ingin menutup berbagai platform. Meskipun platform ditutup sekalipun, Lur, internet yang sangat cepat dan luas ini tidak akan bisa dihentikan untuk terus menyebarkan konten-konten berbau dewasa, pelecehan, pemerkosaan yang akan selalu dikonsumsi oleh orang-orang. Dua eksekutif MindGeek yaitu Feras dan David mundur dari jabatannya pada Juni 2022 lalu. Namun mereka tetap memiliki perusahaan tersebut. Sedangkan akun Instagram PH diblokir secara permanen pada September 2022 karena melanggar syarat layanan Facebook. Dan sampai saat ini, Lur, para performer masih belum bisa menjual karya-karyanya di PH. Inilah berbagai sudut pandang yang terjadi di industri dewasa, khususnya PH, Lur. I know our end's as dark as portrayed. That's not stopping the videos from happening. That's not fixing. Everybody, take a minute. It's been a... Buyar, gimana pendapat kalian? Gimana? Setelah menonton film dokumenter satu ini, Lur, coba komen-komen di bawah ya. Nonton Hoep itu urusan kalian masing-masing lah, udah pada gede dan bisa bertanggung jawab, bukan? Assalamualaikum.